Selamat siang Kak ya. Selamat siang. Kak ya, ini besok katanya ada kegiatan pinangan dari Pak Yosep Badioda terhadap paket terhadap Pak Dr. Domi Mere. Nah, ini kesiapan untuk pinangan sendiri besoknya seperti apa acara akan berlangsung besok ini? Baik bahwa benar seperti yang disampaikan akan terjadi acara pinangan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang akan berlangsung, yaitu Pak Yosef Badioda yang akan melamar Pak Dr. Dominikus Minggu Mere, yang mana akan dilangsungkan tempatnya di rumah besar keluarga Dr. Domi di Roreke. Acara itu akan dilangsungkan di mana keluarga besar Pak Yosef Benediktus Badioda bersama dengan Partai Demokrat akan berkumpul di rumah besar Pak Yosef Badioda dan kemudian menuju ke Ruwereke. Di Ruwereke akan disambut dan diterima secara adat rombongan keluarga besar Pak Yosef Badioda. Dan dalam acara itu dikemas dan akan diungkapkan maksud dan tujuan kedatangan Pak Yosef Badioda uh, atas lamaran dengan atas lamaran kepada Bapak Dr. Dominikus Minggu Mere. Di situ terdiri dari beberapa sambutan yang akan diwakili oleh kedua keluarga dan juga terakhir ditutupi oleh dua calon bupati dan wakil bupati Berarti besok ini akan berlangsung secara adat. secara adat. Nah, kan ini kan sesuatu yang jarang proses politik ini selalu nuansanya kan modern. Hmm. Tapi kok pakai deodo ini kemudian membawa adat di dalam acara pinangan. Sebenarnya apa tujuan dari paket diodo membawa ranah politik ini ke budaya? Bahwa secara politik perpaduan dua calon bupati dan wakil bupati adalah pasangan. Pasangan ini harus mulai dipertemukan dengan bahwa ada kesamaan visi, ada kesamaan misi, dan kemudian di situ terjadilah chemistry di antara kedua calon ini. Maka pasangan ini secara adat diartikan adalah pasangan seperti pasangan suami atau istri, Hmm. yang mana bupati adalah sebagai suami dan wakil adalah sebagai istri. Maka ini kemudian kita tarik karena kita hidup dalam nuansa budaya, yang mana Paket Deodo selalu mengedepankan itu dalam konteks untuk pembangunan ke depan dengan berbula dari budaya. Maka paket ini memulainya dengan upacara pinang, yang Oke. mana Pak Yosef akan datang meminang Pak Dr. Domi yang secara filosofi adat adalah sebagai pihak perempuan. Itu terbatasannya di keluarga ataukah ini akan semacam deklarasi yang akan banyak masa nanti besok? Besok yang paling diprioritaskan adalah kedua keluarga. Kita belum melibatkan secara umum, tetapi bahwa tidak menutup kemungkinan simpatisan atau pendukung dari kedua pasangan calon ini, pasangan bupati dan wakil bupati ini pasti akan ikut serta. Dan kita harapkan bahwa kehadiran kedua keluarga besar ini dalam jumlah yang besar, sehingga untuk menunjukkan kepada publik bahwa inilah dua keluarga besar, Pak Yosef Badioda dan Dr. Domi Mere. Nah, ini terkait dengan paket diodo. Ini tergolong cepat. Awalnya kita coba mengikuti peta politik di ND. Awalnya kan muncul nama Pak Yosep Tote Badeoda. Nah, dalam rentang waktu berjalan tiba-tiba kemudian sudah berpaketan dengan Pak Dr. Domi Mere. Sebenarnya proses politik itu berjalan seperti apa? Eh, apa namanya untuk memadukan dua orang ini. Nah, proses ini apakah menggunakan seleksi, apakah menggunakan survei atau seperti apa proses mengawinkan dua orang ini? Um, Perlu saya sampaikan lebih awal bahwa Pak Yosef yang berlatar belakang dari Partai Demokrat, yang mana pada mulanya Demokrat melakukan tahapan Betul. penerimaan pendaftaran. Ya. Dan kemudian tahapan selanjutnya lewat seleksi dan kemudian fit and proper test. Ya. Dan kemarin yang mendaftar itu ada 4. Dan semua pasangan itu mengikuti fit and proper test dan kemudian melalui DPD
mengusulkan ke tingkat DPP. Mhm. Nah, dari DPP memberikan instruksi atau perintah melalui DPD Partai Demokrat NTT kepada DPC untuk membangun komunikasi Ya. dengan partai politik lain bagi kepentingan Pak Yosef Badioda sebagai kader partai. Yang mana penegasannya adalah memprioritaskan Pak Badioda sebagai kader partai untuk diusung dari Partai Demokrat. Oke, berarti itu setelah terjadinya proses penjaringan atau Penjaringan pendaftaran di Partai Demokrat. Oke. Terus Kak, tahapan itu sudah dilalui dan lalu ada kemudian perintah nama-nama, kemudian muncullah perintah dari untuk DPD memprioritaskan yang kader. memprioritaskan kader Oke. partai. Terus Kak. Sehingga Pak Yosef Badioda bersama dengan DPC untuk membangun komunikasi untuk membentuk koalisi. Karena Mhm. Partai Demokrat menyadari bahwa hanya memiliki 3 kursi di Mhm. DPRD Kabupaten Ende. Sehingga komunikasi itu kita bangun dan dengan melalui Pak Yosef sebelum Partai Demokrat memerintahkan sudah mendaftar di beberapa partai politik. Sehingga itu secara intens kita bangun komunikasi. Baik itu di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Dan kemudian ada beberapa catatan yang menjadi penting dalam proses pencalonan ini. Penting harus segera membentuk atau menentukan wakil bupati. Mhm. Nah, sehingga Pak Yosef Badioda Mhm. atas beberapa pandangan muncullah sekian nama. Ya. Dan kemudian DPC Demokrat Kabupaten Ende juga dengan radar yang berkembang di Kabupaten Ende ada beberapa nama. Terakhir itu kita menghasilkan hampir 14 nama calon wakil bupati 14 mendampingi Pak nama. Yosef Badioda. Dari 14 nama itu, atas kemauan Pak Yosef, kami membentuk tim kecil untuk menyaring 14 nama itu. Dengan dasar pertimbangan adalah kelebihan, kekurangan, dan peluang dari masing-masing calon wakil bupati itu Oke, ketika berdampingan dengan Pak Yosef Badioda. sampai ke peluang. Sampai kepada peluang Oke. untuk kemenangan itu sendiri. Mhm. Yang paling dasar kita lakukan adalah elektabilitas dari masing-masing setiap calon wakil bupati yang masuk dalam radar kita tim kecil itu. Sehingga kemudian mengkerucut 4 nama. 4 nama. Bisa disebutkan kayak 4 nama? Mengkerucut 4 nama, saya pikir ini dalam konteks etis saya tidak perlu menyebutkan 4 nama itu, tetapi mengkerucut 4 nama itulah kami serahkan kepada Pak Yosef Badioda secara independen dan kemudian menentukan siapa wakilnya. Dan kemudian Pak Yosef dalam pertimbangan-pertimbangan berbagai aspek memutuskan Pak Dr. Dominikus Minggumere sebagai calon wakilnya. Itu prosesnya rentang waktu berapa lama itu? Dia berproses sampai menentukan nama Pak Dr. Domi. Tahapan yang kami tim kecil lalui itu hampir 1 bulan. Tergolong cepat. 1 bulan, lalu kemudian Pak Yosef sendiri juga hampir mendekati 1 bulan. Sehingga range-nya hampir sekitar 2 bulan. Ini kan cukup mengejutkan Kak ya. Kak bisa kasih bisik-bisik tidak atau buka sedikit-sedikit apa sebenarnya pertimbangan Pak Tote Badioda sehingga menentukan Dr. Mimere sebagai pendamping? Pertimbangan Pak Yosef Badioda adalah pertama Pak Yosef menyadari dengan latar belakang dan basic beliau yang mana dari politisi dan kemudian sebagai pengacara yang selama ini berkediaman di Jakarta. Ya. Dan kemudian Pak Yosef juga mengikuti perkembangan di Ende yang mana sangat penting untuk konteks pembangunan adalah soal dengan memulai menata birokrasi yang baik. Oh, menata birokrasi. Menata birokrasi. Sehingga dasar pertimbangan pertama Pak Yosef menentukan Pak Dokter ini karena dengan latar belakang Pak Dokter dari birokrasi. Sehingga penting Pak Yosef memilih Pak Dokter ini untuk memperkuat untuk apapun pembangunan yang paling pertama harus dimulai dengan tata kelola birokrasi yang baik. Untuk membantu Pak Tote dalam membangun Kabupaten Ende menjadi dengan tagline hari ini Pak Tote dengan Pak Dokter yaitu Ende Baru. Ende Baru. Nah dari penjelasan kayak itu saya dapat menyimpulkan 2 hal. Yang pertama sebenarnya KF secara tidak langsung mau mengatakan bahwa pintu demokrat itu tertutup.
karena prioritasnya kan kader. Ya. Sudah selesai di Demokrat. Yang kedua adalah ter, eh, sosok Dewi Mere dipilih karena pertimbangan untuk penataan birokrasi menuju ke Ende Baru. Hmm. Nah, timbul pertanyaan di sana. Ini kan tagline Ende Baru, kan. Hmm. Tentu saja perlu pertimbangan-pertimbangan matang sebelum menentukan tagline, karena ini akan sangat berdampak terhadap elektabilitas dan juga penerimaan dari masyarakat sendiri. Sebenarnya apa pertimbangan dari tim sehingga menentukan tagline Ende Baru? Pertimbangan Ende Baru adalah yang pertama dalam konteks pembangunan itu sendiri. Ada beberapa aspek pembangunan ke depan yang akan disoroti oleh paket Deodo. Hari ini, minta maaf, saya harus sebut bahwa dua kandidat ini sudah menyebut namanya paket Deodo, akronim dari Badioda dan Dominikus, sehingga disingkat menjadi Deodo. Jadi Deodo dalam konteks pembangunan ke depan dengan tagline Ende Baru yang dimulai dengan pertama tata kelola birokrasi, yang mana Pak Yosef dalam kalimat awalnya Ende lagi tidak baik-baik saja. Ende lagi tidak baik-baik Ya. saja. Inilah. Maka Itu pertimbangan beliau, itu pengamatan beliau, pengamatan beliau, penilaian beliau. Ende sedang tidak tidak baik-baik baik-baik saja. saja. Oke. Maka perlu ada perubahan, perlu ada perbaikan. Perubahan dan perbaikan itu mulai dengan tata kelola birokrasi, yang mana beliau berdua bersepakat untuk menjadikan birokrasi sebagai lokomotif utama dalam pembangunan, sehingga perlu menempatkan orang-orang yang profesional dalam bidangnya untuk mengurus di setiap bidang, di setiap sektor, khususnya di dinas ataupun badan, dengan menempatkan orang-orang yang berlatar belakang dan profesional di bidangnya. Itu menjadi daya dongkrak pembangunan itu sendiri, karena dia mengerti apa yang perlu dikerjakan. Misalnya di sektor pertanian, maka perlu orang berlatar belakang pertanian dan profesional di bidang itu, dan untuk mengurus dan mengolah pertanian di ND. Demikian juga sektor-sektor lain, ataukah di dinas atau badan lain. Sehingga penting bagi Pak Yosef dengan Pak Dokter, yang paling utama itu adalah tata kelola birokrasi. Nah, ini soal tata kelola birokrasi, kayak. Nah, ini kan berarti dia akan melawan patron politik yang sekarang ini ada. Ada kue-kuenya lah. Kalau misalkan punya jasa, punya kinerja dalam hal kemenangan, berarti jabatan itu akan didapat. Badioda dan Dr. Rumere akan mengesampingkan itu dan mengedepankan perubahan untuk Ende Baru. Benar. Itu di mana Pak Yosef dengan latar belakang hukum, bahwa paling pertama itu adalah penegakan hukum dan tata kelola birokrasi. Sehingga segala macam hal yang akan muncul, mereka akan tegak garis lurus sesuai dengan komitmen mereka untuk menciptakan Ende Baru. Okay. Nah, jadi mungkin ada pandangan bahwa politik pasti ada balas jasa dan lain-lain. Tetapi bahwa itu pasti ada. Tetapi menempatkan yang utama adalah berdasarkan kapasitas, kemampuan, atau minimal punya kompetensi yang tepat pada bidangnya. Okay, nah, berarti tidak mengabaikan bahwa karena pertimbangan ini lalu asal menempatkan, tapi tetap menempatkan berdasarkan secara profesional pada bidang. Yang penting ada standar-standarnya. Nah, kemudian muncul pertanyaan baru. Ini kan bicara soal birokrasi kan juga diperlukan kesiapan sumber daya manusia. Nah, kalau KM melihat sumber daya manusia yang ada di ASN sekarang, apakah kompetensi dari sumber daya manusia yang ada ini, apakah sudah siap untuk membawa perubahan ke ND maju? Saya pikir bahwa ASN kita sangat punya SDM yang cukup baik. Hanya bagaimana memperdayakan mereka dan kemudian menempatkan mereka sesuai dengan posisi dan bidang kemampuan mereka, ini yang menjadi sorotan utama. Hampir sebagian ASN yang ada di ND saya pikir adalah orang-orang hebat. Dan ini yang menjadi sorotan, baik Pak Dokter ini berlatar belakang dari birokrasi dan kemudian pernah menjabat sekda, cukup tahu. Sehingga Pak Dokter akan memilih atau menempatkan orang
Karena dia cukup tahu siapa-siapa birokrasi atau ASN di Kabupaten Ende yang memiliki kemampuan baik yang mungkin selama ini tenggelam karena tidak diberdayakan. Maka Hmm. ini adalah kesempatan bagi ASN yang punya profesional dan punya kemampuan baik yang akan diperdayakan dan digunakan kemampuan untuk pembangunan Kabupaten Ende ditempatkan pada bidang sesuai dengan profesionalitasnya dia. Hmm. Sekarang kita geser ke politik ya. Kemunculan Dr. Domi ini kan uh, sejak 2 tahun lalu namanya ini selalu melekat di Partai Beringin, Partai Golkar. Lalu di injury time di menit-menit terakhir, kemudian berpakaian malah dengan Demokrat. Apakah tidak timbul ada gesekan antara Golkar dan Demokrat, ataukah tim yang melihat ini dari kacamata 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu sebelum paket ini ada? Bahwa untuk menentukan calon wakil bupati berpasang dengan Pak Tote, yang jelas bahwa siapa saja mempunyai hak untuk dicalonkan, paling pertama dicalonkan menjadi bupati atau wakil bupati. Ya. Dan kemudian ketika Pak Yosef berkeinginan untuk bergandengan dengan Pak Dr. Dominikus Minggu Mere, adalah menjadi hak Pak Dokter untuk menerima dan menolak untuk bergandengan. Tapi faktanya hari ini sudah ada komunikasi dan mereka berdua bersepakat, yang mana Pak Yosef sebagai calon bupati dan Pak Dr. Domi Mere bersedia untuk menjadi calon wakil bupati. Dalam komunikasi yang kita lakukan, kita tidak melihat dulu latar belakang dari partai apa, tetapi menyatukan kedua ini dalam perspektif untuk konteks membangun bersama-sama. Itu yang diutamakan. Bahwa Pak Yosef dengan Partai Demokrat mengharapkan dukungan utama dari Partai Demokrat. Ya. Demikian juga Pak Dr. Domi Mere, yang mana berlatar belakang dari Partai Golkar. Kita mengharapkan juga Partai Golkar yang hari ini dalam tahapan proses, bahwa akan memutuskan untuk mendukung Dr. Dominikus Minggu Loh, Mere untuk menjadi calon wakil bupati bersama siap, dengan siap, Pak Yosef Badeoda. siap. Ini berarti Pak Dr. Dominikus Minggumere Hmm. namanya sampai saat ini masih tercatat di Golkar, masih kader Golkar. Itu saya kurang tahu, tapi yang saya tahu adalah Pak Dr. Dominikus Minggu Mere adalah dari kader Golkar yang mana kemarin ikut mencalonkan menjadi anggota DPRD provinsi di, Hmm. di uh, tahapan pemilihan legislatif 2024 kemarin. Uh, Paket Deodo ya, beda-beda tipis lah ceritanya dengan Hmm. paket era milenial dan paket-paket lain yang bermunculan di akhir-akhir beberapa bulan ini. Kayak dengan rentan waktu yang ada, belum sosialisasi, belum lagi yang kerja-kerja politik yang lain. Apakah peluang untuk memenangkan paket ini masih ada dengan sisa waktu yang tinggal beberapa bulan ini? Bahwa ketika paket Deodo ini dipersatukan, yang mana besok akan dilangsungkan dalam acara pinangan, keyakinan kami dalam tim atau kedua kandidat ini itu adalah kemenangan. Makanya kami mengambil paket Deodo itu kan artinya secara harfiah Lio Ende Ya. itu sudah dalam genggam. Okay. Nah, cara untuk mewujudkan itu adalah dengan kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja praktis untuk mengambil hati rakyat. Dengan tidak memberikan janji-janji muluk, tetapi adalah bukti. Dengan program-program yang akan dilakukan oleh paket Deodo ke depan. Kalau bicara kerja tepat, ini sudah terbukti lah, cepat ini. Tak 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 langsung berkoalisi dan langsung pinangan dan akan siap untuk bekerja. Nah, Kak, kalau sosok Badeoda sendiri ini kan sosok yang cukup menggemparkan saat pileg kemarin. Raihan suaranya itu melonjak drastis dan sangat tinggi dan sangat diterima oleh masyarakat. Kalau Kak lihat, sepengamatan Kak itu, apakah basis yang dipilih kemarin akan terbawa ke pilkada, ataukah ini dua basis yang berbeda? Bicara pilkada basisnya beda, bicara pileg kemarin ya itu urusan yang kemarin dipilih. Apakah ini dua basis yang berbeda atau? Saya pikir bahwa ketika kemarin orang mendukung Pak Yosef dengan hampir 36.000 di Kabupaten Ende, Ya, luar biasa. itu bisa dikorelasikan ataukah bisa menjadi garis lurus. Karena mereka memilih Pak Yosef karena suka dengan Pak Yosef. Walaupun mungkin levelnya berbeda.
Tetapi karena mengenal dan kemudian mereka suka dan kemudian mereka menentukan untuk memilih, berarti itu adalah apa namanya, kesukaan, dukungan yang diberikan lewat pilihan dan menentukan kepada Pak Yosef. Sehingga kami dalam kajian kami bahwa Pak Yosef dengan 36.000 ini menjadi modal dasar kekuatan Pak Yosef Badiwodo untuk bertarung. Walaupun mungkin bertarung berbeda. Yang mana kemarin dengan level pertarungan pileg dan hari ini adalah pilkada. Tetapi bahwa nuansa kali ini, ketika kemarin itu kan pertarung banyak orang. Ya. Tapi kali ini pasti kita akan mengkerucut di beberapa paket. Dan ini menjadi nilai lebih Pak Yosef untuk di pertarungan pilkada. Sehingga bisa kita menghitung lebih bahwa kalau kemarin dengan 36.000, ya hari ini bisa dengan 2 kali lipat bahkan lebih dukungan. Bisa 2 kali buat. Itu kami optimis untuk itu. Sejauh ini proses komunikasi antara Partai Demokrat atau timnya Badeoda dengan simpatisan dan juga pemilih yang kemarin itu masih terjalin ataukah sudah ada masih terjalin sampai Tim sekarang? kekuatan utama Pak Yosef itu di samping nanti gabungan koalisi partai politik, lalu tim keluarga, tim pileg Pak Yosef itu masih sangat, hari ini masih sangat hubungan baik dan kemudian mereka berjalan dan mereka berkomitmen untuk melakukan kerja-kerja politik yang melanjutkan dari pekerjaan politik pileg kemarin untuk pilkada. Masih Masih sangat loyal. itu tim yang solid. Hanya kan ada juga yang mengatakan bahwa eh, akan terjadi pembelahan dan akan terjadi pemisahan karena ini dua ring yang berbeda antara pilkada dan pileg. Kalau di intern Badeoda itu tim yang kemarin masih dalam koordinasi dari partai dan juga Pak Yos Badeoda sendiri masih sampai sekarang. Sejauh ini masih. Dan mereka masih melakukan komunikasi, bahkan pertemuan-pertemuan antara tim pekerja pemenangan pileg kemarin dengan Pak Yosef secara pribadi. Sampai sekarang. Sampai dengan sekarang. Oke. Bahkan mereka sudah melebur dalam tim relawan paket Deodo hari ini. Mereka sudah tergabung dalam tim relawan. Yang terakhir Kak, ini kan kalau KE sebagai politisi senior di ND mengamati peta pilkada sekarang. Pertanyaan terakhir, ini akan mengerucut ke berapa paket? Kalau dalam analisis saya, cenderung kuatnya di 3 paket. 3 paket. 3 paket. Tapi kan yang ada ini Ada 4. kemungkinan 4, tetapi kalau kecenderungan kuat di 3 paket. Kemungkinan besar akan mengarah ke, kalau analisa saya, ke 3 paket. Ke 3 paket. Oke. Terima kasih Kak. Sukses untuk Oke. acara besok Kak. Terima kasih banyak Kak.